Halo semuanya, kali ini saya akan membagikan video materi mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Garis besar kategori arti kinerja. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Nah, ada juga beberapa ahli menyebutkan kinerja. Menurut Richard, tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Adapun menurut Bernardin, tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Pendekatan pengukuran kinerja, yaitu ada pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama ada pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respons terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produksi sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Selanjutnya ada aspek pengukuran kerja, di mana yang pertama ada produktivitas, kedua kualitas, ketiga ketepatan waktu, keempat putaran waktu, kelima penggunaan sumber daya, dan yang terakhir biaya. Selanjutnya jenis ukuran kinerja. Yang pertama ukuran uang, yaitu ada pendapatan, pengeluaran, pengembalian. Yang kedua ukuran upaya atau dampak, mencakup capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga ada ukuran reaksi, di mana penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Yang terakhir ukuran waktu, yaitu pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, jumlah sasaran. Terus ada juga ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawirosentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja, performance, dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entries. Yang pertama, melakukan atau menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja juga adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Faktor peningkatan kinerja. Salah satu pendorong faktor peningkatan kinerja yang pertama audit modal intelektual, bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atau ahli strategi organisasi
keuangan, SDM, analisis pengetahuan, portfolio intelektual, dan pemasaran. Faktor peningkatan kinerja ada pula penghambatnya. Yang pertama, masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang terakhir, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.